Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil manajemen proyek perangkat lunak, yaitu sistem informasi dan manajemen usaha kreatif berbasis web. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Saya Rika Ferunisa dengan NIM 840. Saya Wita Bersutemuarang dengan NIM 39. Saya Junadi dengan NIM akhir 62. Baik, di sini kami membuat sebuah proyek yang bernama Krivi, di mana Krivi itu merupakan sebuah camilan sehat yang berbahan dasar sayur dan buah-buahan yang masih menjalankan proses bisnis secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan pengolahan produk, pencatatan pemesanan, dan pelayanan pelanggan belum berjalan secara optimal. Maka dari itu kami mengembangkan sebuah sistem bernama Krivi yang berfungsi untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi pengolahan produk, serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran. Kemudian pada ruang lingkup ini kami membangun sebuah sistem Krivi berbasis web yang berfungsi untuk mendukung proses awal hingga akhir transaksi. Adapun fitur-fitur utama yang kami gunakan, yang pertama ada katalog produk, yang kedua ada registrasi dan login pengguna, yang ketiga itu ada keranjang belanja, yang keempat itu ada cepat pemesanan, yang kelima itu ada integritas WhatsApp, yang keenam itu ada dashboard admin, yang ketujuh itu ada manajemen produk, yang kedelapan itu ada manajemen pemesanan, dan yang kesembilan itu ada laporan transaksi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengolahan produk agar lebih efektif dan terstruktur. Next. Kemudian adapun pada tahap analisis kami melakukannya menggunakan identifikasi kebutuhan pengguna yang terdiri dari admin dan customer. Perancangan ini kami melakukan menggunakan use case diagram, IRD, DFT, dan flowchart bisnis. Kemudian pada sistem kami ini, kami pada halaman utamanya pengguna itu bisa melihat produk, bisa juga membuat pesanan, bisa juga mengisi form pemesanan serta melakukan pembayaran. Nah, pada bagian admin ini, admin bisa login, bisa melihat produk, bisa mengolah produk, bisa melihat pemesanan dan melakukan atau mengecek status pemesanan. Kemudian admin juga dapat mengedit produk, menambah produk, mengolah produk, serta menghapus produk. Kemudian untuk implementasi sistemnya, kami telah berhasil mengembangkan sistem tersebut dalam bentuk website yang dimana terdiri dari 2 bagian, yaitu customer dan admin. Untuk bagian customer itu bisa melihat katalog produk, lalu melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran dengan mengonfirmasi melalui WhatsApp. Lalu untuk admin bisa mengelola produk, lalu memantau pesanan pembeli dan mengelola pesanan pelanggan serta melihat laporan transaksi pada halaman admin. Next. Lalu untuk project time manajemennya, itu kami telah melaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, di mana seluruh aktivitas telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan sejak awal. Yang pertama, pada kegiatan analisis dan perancangan sistem dilaksanakan pada bulan pertama, lalu kegiatan pengembangan antarmuka dilaksanakan pada bulan pertama dan kedua. Lalu untuk kegiatan pengkodean dan integrasi dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga. Lalu untuk pengujian dan evaluasi dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat, dan untuk laporan akhir dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat. Next. Lalu untuk project cost-nya itu, estimasi biaya project telah disusun sesuai kebutuhan sumber daya selama pengembangan sistem dibuat. Untuk komponen biayanya itu ada tenaga ahli sebanyak 3 orang sebesar 12 juta dengan 1 juta per orang per bulan. Lalu untuk perangkat kerasnya itu estimasi biayanya sebesar 2 juta. Lalu untuk internet dan operasional sebesar 800.000. Lalu untuk
biaya tak terduganya sebesar 500.000 untuk cadangan biaya operasionalnya. Jadi untuk total keseluruhan biayanya sebesar 15.300.000. Oke, selanjutnya itu ada human resource and communication. Nah, untuk melancarkan proses pengembangan sistem PP, kami bekerja sama dalam tim yang beranggotakan 3 orang dengan pembagian peran yang spesifik. Saya sendiri Yumati sebagai programmer and testing, kemudian ada rekan saya Yumita sebagai project manager, dan juga Arika sebagai orang yang menangani desain dan juga dokumentasi. Selama pengembangan, kami melakukan koordinasi intensif melalui WhatsApp, Google Drive, Zoom, dan juga pertemuan rutin untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan proyek. Okay, next. Nah, hasil dan manfaat sistem. Sistem yang telah kami bangun ini telah berhasil memberikan dampak yang nyata bagi usaha PP. Manfaat utama yang dirasakan antara lain adalah digitalisasi proses bisnis yang semulanya itu manual, kini menjadi lebih simpel dan praktis dengan pengelolaan produk dan stok yang lebih rapi, juga membantu pelanggan untuk dalam melakukan pemesanan produk melalui katalog produk. Kemudian untuk seluruh fitur di sistem ini kami telah uji coba dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, di sini kita masuk sebagai user pembeli terdahulu. Nah, di sini user yang udah punya akun di Clippy bisa langsung masuk. Namun yang jika si user belum memiliki akun, maka dia harus daftar dulu. Nah, di sini saya akan masuk sebagai orang baru yang mulai dari awal, belum ada data sama sekali. Ini, di sini kita masukkan nama lengkap, misalnya terus nama emailnya. Kemudian passwordnya. Jika sudah, maka kita bisa klik daftar sekarang. Nah, jika berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini, akun berhasil dibuat, silahkan login. Oke, kita masuk. Nah, ini tampilan beranda untuk pembeli. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk pembeli, yaitu ada beranda, produk, tentang pemesanan dan juga kontak. Ada juga yang lain, itu ini ada keranjangnya, juga ada pesanan saya. Pesanan saya ini untuk memantau status pemesanan produk yang telah dipesan. Kita mulai dari beranda. Nah, beranda ini ada tentang informasi PP, yaitu tentang seperti dia terbuat dari bahan alami, kemudian dia kategori 9 sehat, kenyamanan dan juga termasuk produk UMKM lokal. Di sini juga ada tampilan sedikit tampilan dari produknya, namun jika ingin lebih banyak bisa produk. Tapi di sini kami hanya memasukkan 4 produk dari Creepy, yaitu ada sawi, ada bunaga, ada wortel dan juga ada yang campuran. Nah, di sini misalnya si user pembeli ingin menambahkan keranjang, maka bisa misalnya dari yang sawi. Nah, si user bisa menambahkan dari yang rumput laut, misalnya yang ukuran kecil 50 gram. Oke. Maka sistem akan membawa langsung si user ke keranjangnya dan jumlah total produk yang dimasukkan. Misalnya ingin lebih dari 1, saya juga misalnya ingin memesan yang lain, yang rainbow misalnya, ini memilih yang besar, dasar rumput laut 100 gram, kemudian ditambahkan. Nah, di sini juga bisa menambahkan kuantitas produknya atau mengurangi. Maka di sini akan berubah harganya sesuai dengan jumlah kuantitasnya. Selanjutnya untuk lanjut pembayaran. Nah, di sini pembeli harus mengisi data pengirimannya yang lengkap. Misalnya nama pengirimannya, terus nomor WhatsApp-nya, alamatnya.
Nah, ini catatannya itu opsional. Misalnya kita mau bilang ke kurirnya untuk digantung aja depan pintu. Kemudian bisa langsung ke WhatsApp. Ini. Setelah dibawa ke WA admin, maka format otomatis akan tersedia seperti ini. Nah, di sini si user akan menerangkan nomor WA-nya, namanya siapa, alamatnya di mana, rincian produk yang dipesan itu apa aja, dan harganya beserta catatan yang akan disampaikan admin ke kurirnya nanti. Nah, setelah produk itu disampaikan ke admin, maka di sini akan masuk seperti ini. Keterangan tentang status dari produk yang dipesan. Itu diproses, selesai, atau belum diproses. Ini akan saya jelaskan nanti di bagian admin. Nah, setelah ini bisa juga kita beli langsung, tadi kan masuk ke keranjang, ini juga bisa dibeli langsung. Soalnya ini yang carrot, kita pilih yang manis pedas, kuantitasnya 2, dan beli sekarang. Lanjut. Hal yang sama seperti yang jam yang tadi, memasukkan nama lengkap, terus nomor WA, dan juga alamat serta catatan. Formatnya masih sama, cuma di sini bedanya dari kodenya. Kode untuk pemesanannya itu setiap hari berbeda, tergantung pemesanan di hari itu. Misalnya hari ini tanggal 25 bulan 6 tahun 2006, pesanan kedua. Yang pertama tadi pesanan yang kita masukkan ke keranjang tadi. Kemudian di kontak, di sini pembeli bisa memberikan ke website ini tentang masukan atau kritikan yang mereka punya. Ini akan masuk ke admin nanti. Misalnya namanya dan ini user bisa memasuki saran atau kritikan. Oke, itu saja tadi untuk usernya. Sekarang kita akan masuk sebagai admin. Nah, ini masuk sebagai admin. Nah, ini tampilan di dashboard adminnya. Di sini ada total produk, terus ada pesanan baru. Nah, pesanan baru kan tadi kan ada yang dari si In tadi. Ini lihat detailnya. Nah, untuk menghubungkan tadi kan untuk statusnya misalnya di sini kita masih dalam antrian. Dan ini selesai atau dibatalkan. Ini selesai. Maka di user akan ada tampilan seperti ini. Abu-abu ini untuk dalam antrian dan hijau untuk selesai. Satu seperti ini. Diproses dan yang satu dibatalkan. Kemudian untuk pesan tadi yang dikontak, ini masuk ke admin lewat pesan masuk. Nah, ini kan dari Iin, jam, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya kapan, namanya siapa, alamat emailnya, dan pesannya apa. Kemudian untuk produknya, ini dimasukkan. Dan di sini admin bisa menghapus, mengedit, dan juga menambah produk untuk PP. Untuk saat ini ada 4 saja, seperti yang dilihat oleh user tadi di katalog produk. Nah, di sini selain mengubah status pesanan, di sini admin juga bisa mengekspor data pemesanan selama bulan ini atau per minggu juga bisa dari di sini. Baik, itu saja yang bisa kami demokan dari website kami. Sebagai penutup, pengembangan sistem informasi berbasis web yang telah kami bangun ini sudah mencapai tujuannya sebagai pendukung efisiensi manajemen usaha Kripi. Namun kami masih sangat menyadari bahwa potensi pengembangannya masih sangat luas. Dengan demikian, untuk pengembangan selanjutnya, kami merekomendasikan untuk penambahan fitur payment gateway, kemudian pelaporan penjualannya lebih detail, serta implementasi server online agar aksesibilitasnya lebih mudah lebih maksimal bagi pengguna. Baik, itu tadi presentasi dan juga demonstrasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.